107,2 Moderato FM Madiun. Hai kerabat Moderato, menyenangkan sekali karena sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Arif. Beliau adalah seorang terapis dari sekolah Delta Ozora untuk anak berkebutuhan khusus ya Pak Arif ya. Tentu saja kalau bertemu dengan ahlinya harus ada pertanyaan, harus ada sesuatu yang digali dari beliau. Dimana pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya mengenai gangguan pola pikir Pak Arif. Nah, gangguan pola pikir ini apakah ada hubungan dengan perilaku anak? Ya, baik Mbak Dian. Jadi setiap individu dalam melakukan suatu aktivitas tidak terlepas dari apa yang dipikirkan, apa yang dia inginkan dan apa yang ingin dia dapatkan. Baik. Pola pikir ini bagi anak-anak yang tipikal, orang yang normal katakan, memiliki perilaku yang adaptif. Kalau dia ingin sesuatu, dia ambil sendiri, dia dapatkan, dan dia bisa menikmati hasilnya itu apa yang dia inginkan. Tapi bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki pola pikir yang sama dengan anak yang tipikal, tapi karena pola pikir itu sifatnya sangat individualistik ya. Jadi apa yang diinginkan itu harus dia dapatkan. Dia tidak dapat atau kurang bisa untuk mentolerir adanya suatu penundaan. Baik. Sehingga pola pikirnya itu adalah harus dia dapatkan, harus dia rasakan, nikmati saat itu. Nah, gangguan pola berpikir seperti ini pada dasarnya adalah hal yang wajar pada seorang individu karena apa yang dia dapatkan itu kan yang dia inginkan, sehingga untuk apa perilaku yang dia munculkan itu akibat dari pola pikir yang dia anggap benar tadi itu, bahwa kalau saya ingin sesuatu itu harus didapatkan, sesuatu itu harus dia rasakan di mana, sehingga dengan adanya gangguan pada pola pikir ini membuat dia menjadi perilakunya menjadi negatif, dicap sebagai anak yang nakal, bandel, tidak nurut dan sebagainya, sehingga dianggap bahwa gangguan pola pikir ini pada seorang individu adalah sifatnya pervasif. Padahal perilaku yang negatif itu bisa muncul karena pola pikir yang benar tapi tidak sesuai dengan konteksnya. Gitu kan ya. Jadi pola pikirnya betul tapi konteks tidak sesuai. Baik. Nah, berbeda kalau kita berbicara masalah pola pikir yang salah seperti gangguan psikosis, gangguan waham dan sebagainya itu sudah berbeda lagi karena mereka memiliki gangguan pola pikir yang berbeda antara dia nggak bisa membedakan antara fantasi dengan realita yang dia hadapi. Gitu Baik. Jadi hubungannya erat nih ya Pak. Iya. Jadi gangguan pola pikir ini biasanya bisa kita rubah kalau dia ada satu masalah dengan adanya sikap kita yang konsisten, kemudian continue dan terorganisir. Misalkan pola pikirnya salah, kalau dia pola pikirnya adalah bahwa kalau saya nggak bisa mendapatkan itu, saya akan membanting benda, saya akan membuang benda. Ini kan pola pikir yang harus diluruskan, sehingga membuat anak itu akan berkelanjutan kalau nggak kita rubah gitu pola pikirnya. Jadi pola pikir kita rubah itu dengan perilaku yang harus konsisten. Jadi saling terkaitan antara pola pikir dengan perilaku yang negatif kita rubah sehingga menjadikan pola pikirnya menjadi lebih adaptif. Baik. Dan kerabat Moderato, ternyata gangguan pola pikir ini tadi bukan hanya bisa terjadi pada anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan untuk anak-anak yang tipikal, anak-anak normal pun juga bisa mengalami hal yang sama ya Pak Arif. Iya, misalkan dia pengen sesuatu yang belum saatnya. Baik. Ya, itu kan berarti pola pikirnya mungkin nggak salah, tetapi karena dia melihat temannya misalkan mendapatkan sepeda motor, jadi pola pikir harus kita rubah dulu. Itu kan belum boleh karena kamu masih kecil, belum punya SIM. Nah, ini harus ditunjang dengan perilaku lingkungan yang positif. Jadi orang itu juga harus konsisten. Dengan begitu anaknya marah, ngambek langsung diberikan. Ini membuat pola pikirnya menjadi segala sesuatu itu harus didapatkan dengan marah, dengan menjerit, dengan menangis, ancaman, ngancem. Ya nggak mau makan, nggak mau sekolah, itu kan bentuk ancaman. Kalau ini kita turuti, perilakunya akan menjadi negatif dan pola pikirnya menjadi seperti itu. Bahwa sesuatu itu harus didapatkan dengan marah dan sebagainya.
Ini harus kita rubah tadi ya. Baik. Jadi orang tua tuh sikapnya Iya. tidak harus serta-merta mengiyakan apa yang Oh diinginkan iya, anak-anaknya betul. begitu ya, Iya. Pak Arif ya. Karena kita boleh memberikan semacam reward, tapi Mhm. ada yang disebut dengan positif behavior support. Jadi, oke, kalau kamu nanti nilainya sudah bagus, lulus SMA, Mhm. mendapatkan motor nggak apa-apa. Atau kamu boleh mendapatkan motor nanti setelah lulus SMA, setelah usia mencukupi untuk mendapatkan SIM. Itu kan hal yang wajar ya, Mbak Dian ya. Kayak Oke. gitu. Nah, kan bentuk-bentuk pola pikir ini kita rubah dengan perilaku yang positif. Nah, pola perilaku yang positif ini Mhm. ya kuncinya adalah 3 tadi: konsisten, kita organisir, dan kontinu. Baik. Ya. Itu ya kuncinya karena buat moderator konsisten, terorganisir dan juga continue, jadi berkelanjutan. Baiklah, next question Pak Arif. Silakan. Untuk pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana sebetulnya perilaku atau pemikiran yang negatif ini ternyata bisa dibantu dirubah dengan melakukan tindakan yang continuity tadi Iya. Pak Arif. Jadi memang tidak semua berhasil ya, Mbak Dian ya. Tidak semua berhasil. ya. Ini Jadi khususnya lebih ke anak berkebutuhan khusus iya. ya. Bahkan yang tipikal pun akhirnya menjadi pervasif, menetap bahwa saya kalau nggak mendapatkan sesuatu saya akan ngambek. Nah, Oke. pertanyaannya sejauh mana perilaku negatif itu dapat dihilangkan? Ya, kuncinya kita harus konsisten. Kita harus konsisten. Orang tua harus memberikan ruang yang positif bagi anak untuk bisa berekspresi boleh, tapi harus sesuai dengan konteks. Nah, bagi anak berkebutuhan khusus, salah satu cara untuk merubah perilaku negatif ataupun pemikiran pola pikir yang negatif tadi adalah kita mengorganisir bahwa segala sesuatu itu harus ada aturannya. Misalkan pagi, kamu mau, misalkan sore, misalkan kita janjikan nanti sore kita jalan-jalan, makan-makan, udah buka puasa misalkan seperti itu. Tapi pagi ini harus sekolah. Dengan apa? Dengan memberikan visual support. Jadi ada daily activity. Sama seperti kita, Mbak Dian. Kalau kita kerja nggak tahu kapan selesainya, kapan kita boleh makan, kapan kita boleh istirahat, pasti akan jenuh. Begitu juga anak. Jadi kita organisir bahwa membentuk pola pikir dan perilaku yang bagus adalah dengan memberikan suatu kepastian. Kamu pagi jam 5 mandi, nanti habis itu berpakaian, mungkin sarapan, habis itu sekolah. Setelah sekolah kita berikan gambar-gambar. Jadi gambar dia mandi kita ambil, kita taruh. Setelah mandi apa sekarang? Makan, ayo makan. Setelah selesai makan kita ambil gambar makan itu tadi. Kemudian setelah makan apa? Sekolah. Setelah sekolah selesai istirahat. Sore apa? Jalan-jalan, ambil boleh jalan-jalan. Jadi berurutan menggunakan Visual support. support ya. Bisa kartu, foto, gambar dan sebagainya. Ini adalah bentuk modifikasi perilaku dengan positif behavior support untuk merubah pola pikir anak bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensi dan ada rewards-nya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya misalkan sudah berhasil konsisten, nanti orang lain yang lama nggak lihat, sekarang jadi bagus ya polanya, perilakunya. Akhirnya dia pun kalau misalkan menginginkan sesuatu, kan pola pikir ya, dia pengen sesuatu kan berpikir, pola pikir harus dibutuhkan dalam bentuk bargaining position. Baik. Jadi kamu pengen jalan-jalan, jadi dia menyampaikan pengen jalan-jalan, nanti jalan-jalannya pada saat hari Sabtu atau Minggu, sekarang masih hari Senin. Nah, jadi anak itu, individu itu kita tidak larang kok keinginannya. Misalkan dia lagi kuliah nih ya, lagi sekolah. Saya pengen pulang sekarang loh, kan masih kuliah, seperti itu. Nanti pulangnya Sabtu Minggu. Jadi ada semacam ruangan anak untuk berekspresi, tapi juga ada ruang bagi kita untuk bersikap mengorganisir pemikiran dia akan lebih adaptif. Gitu kan dia. Oke, baiklah. Luar biasa menarik sekali ya buat Loreto. Itu pertanyaan intinya tetap dong ada pertanyaan colongan Pak Arif. Iya, silakan. Ini kan lagi Ramadan Pak Arif. Yeah. Dimana setiap orang memang dituntut untuk lebih bersabar dan lain sebagainya, khususnya untuk orang tua. Padahal orang tua punya anak-anak juga nih kebanyakan dan anak-anaknya juga nggak bisa sabar nih. Seringkali membuat orang tua emosinya terpicu. Ketika orang tua sudah mengalami gangguan emosi, karena itu terjadinya saat anak-anak mengalami tantrum, sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk mengelola emosi dari orang tua? Kalau sudah sampai taraf tantrum, tentunya bagi kami itu relatif lebih mudah.
untuk terapis ya, Iya. seorang terapis ya. Iya, artinya bagi orang tua juga mudah. Bagaimana nih mudahnya Iya. Pak Arif? Padahal itu nggak mudah gimana Pak Nah, Arif? kalau sudah sampai tantrum itu kan kondisi yang sudah meledak ya Mbak Dian ya. Temper tantrum, jadi kondisi yang sudah menangisnya hebat, sudah membuang benda, bukan sampai self injury. Nah, kalau seperti itu kita harus melakukan, mengapa saya bilang lebih mudah? Ya kita hemat kata. Hemat kata. Hemat kata, jadi gak usah banyak bicara. Justru nggak boleh banyak bicara. Oh, nggak boleh. Oke. Hemat gerakan. Hemat Nggak usah gerakan. jatuh, nggak usah gitu. Oke, baiklah. Terus? Kemudian ya kita amati tetap, kita diam aja, kita amati agar tidak membahayakan diri dari lingkungan. Misalkan, oh dia cuma nangis guling-guling, kita bikin aja supaya nggak jatuh, tidak terbentur dinding, tidak membahayakan lainnya kita lihat. Kemudian kalau sampai taraf self injury, menyakiti diri sendiri. Nah, di sini yang baru agak membutuhkan energi. Kita cegah, nggak boleh kita membiarkan anak sudah self injury, nggak boleh. Baik kita membahayakan dia dan akan merusak tubuhnya kan dengan self injury itu. Nah, kita perlu dalam arti ya supaya tidak melakukan gerakan tersebut sampai sekitar 5-10 menit saya rasa emosi saya mungkin akan berkurang. Itu kalau sudah sampai temper tantrum seperti itu. Nanti kalau sudah tenang, ya kita santai aja. Kita lap, kan pasti keringetan tuh ya. Taruh tubuhnya, kita ganti bajunya, nggak usah banyak bicara. Kita ganti, kemudian kita alihkan. Ya mungkin masih nangis ya, masih sesenggukan gitu. Kita alihkan misalkan bermain, wah ada puzzle, yuk kita rapikan yuk. Dia kan sudah hampir berantakin tuh kan. Berantakin ayo kita rapikan. Masuk ke sini yuk. Pasti dia akan terlaksana. Jadi harus ada pengalihan. Iya, setelah itu ayo kita bantu masukkan. Jadi itu bentuk tanggung jawab dia bahwa segala sesuatu itu ya harus dilakukan sesuai dengan apa yang dia perbuat, konsekuensinya ada. Nah, berkaitan dengan Ramadan ya memang seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu panik gitu ya, nggak usah terlalu heboh. Iya, seperti itu kita biarkan aja. Tapi itu sudah sampai temper tantrum. Kalau masih taraf dia emosi, dia marah, kita boleh kok memberikan perkataan. Jadi positif behavior support, jadi kita berikan. Kalau kamu hari ini belajarnya bagus, kita boleh jalan-jalan. Atau kita balik, nanti mau jalan-jalan, mau minum, belajarnya nggak boleh marah. Sekali misalkan ayah dengar marah, es krim tidak ada. Saya mau es krim dong Pak. Nggak masalah es krim karena itu paling gampang ya es krim itu. Baik. Iya, itu tadi kira buat Morato obrolan menyenangkan bersama dengan Bapak Arif. Beliau adalah seorang terapis dari Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus dan juga spesialis Delta Ozora. Tentu saja nanti di lain kesempatan akan ada obrolan menarik lagi dengan beliau di Radio Moderata FM Madiun. Untuk informasi juga saat ini ya, kami berdua sedang berada di dalam studio Radio Moderata FM Madiun. Terima kasih sudah menonton dan tetap setia bersama dengan Radio Moderata FM Madiun, jalur musik dan informasi. Sampai jumpa.